Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Himata Bismart. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Biaya 2 untuk soal latihan UAS semester genap. Nah, di sini materinya itu ada sistem harga pokok taksiran dan harga pokok standar. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu sistem harga pokok taksiran. Di sini sudah ada soal. PT Soal Mudah adalah perusahaan yang mengolah produknya menggunakan sistem harga pokok taksiran yang menghasilkan dua macam produk melalui satu departemen. Di bawah ini adalah data-data yang diperoleh dari bagian produksi. Untuk produk A, ada taksiran biaya produksi per unitnya untuk bahan baku, PTKL, dan BOP. Lalu ada biaya yang telah dinikmati produk, itu angkanya bisa dilihat. Dan ada data-data produksi lainnya, seperti produk masuk proses itu ada 1.500 unit, produk selesai 1.000 unit, dan produk dalam prosesnya itu 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100% untuk biaya bahan baku dan 30% untuk biaya konversi. Dan untuk produk terjualnya itu sebesar 750 unit. Lanjut untuk produk B, ini diketahui taksiran biaya produksi per unitnya untuk bahan baku, PTKL, dan BOP masing-masing. Ini angkanya. Dan biaya yang telah dinikmati produk untuk bahan baku, PTKL, dan BOP ini juga sudah ada angka-angkanya, bisa dilihat. Dan data-data lain, data produksi, yaitu produk masuk prosesnya itu 1.000 unit, produk selesainya itu 700 unit, dan produk dalam prosesnya itu 250 unit dengan tingkat penyelesaian 80% untuk biaya bahan baku, 60% untuk PTKL, dan 40% untuk BOP. Dan untuk produk yang terjualnya itu yaitu 400 unit. Nah, dari data di atas, kita diminta untuk pertama, jumlah harga pokok produk selesai, produk A dan B. Kedua, produk dalam proses akhir, produk A dan B. Dan tiga, kemungkinan selisih yang timbul beserta pengalokasiannya untuk produk A dan B. Baik, kita langsung saja lihat penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan penyelesaian untuk produk A terlebih dahulu. Untuk produk A, harga pokok produk selesai, produk A, yang produk selesainya itu kan ada 1.000 unit dengan total biaya yang digunakan, biaya taksirannya yaitu sebesar 123.750 ini dari sini. 30.000 ditambah 37.500 ditambah 56.250. Nah, nanti ketemu sebesar 123.750 ini. Hasilnya yaitu 123.750.000 dengan pembagian untuk biaya bahan baku ini sebesar 1.000 dikali 30.000 ini dari soal tadi, 30 juta. Untuk PTKL-nya 1.000 dikali 37.500, 37.500. Dan BOP-nya ini 1.000 dikali 56.250, jadi 56.250.000. Nah, ini dijumlahkan, totalnya adalah 123.750.000. Nah, ini sama ya, sama kayak ini. Lanjut kita menghitung harga pokok produk dalam proses untuk produk A. PDP untuk produk A ini sebanyak 500 unit. Dan untuk penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya yaitu 100% untuk BBP, 30% untuk biaya konversi, berarti 30% untuk PTKL dan BOP. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumus ini. 500 dikali 100% dikali 30.000, hasilnya adalah 15 juta. 500 dikali 30%, itu tingkat penyelesaiannya, dikali 37.500, hasilnya 5.625.000. Dan BOP-nya ini 500 dikali 30%, itu sama ya. Sama seperti PTKL karena biaya konversi. Dikali 56.250, ketemu 8.437.500. Dan dijumlahkan ketiga ini, jumlahnya yaitu 29.062
29.062.500. Nah, setelah ketemu, kita akan menghitung selisih yang mungkin terjadi dengan pengalokasiannya. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu selisih produk A. Caranya dengan HP produk selesai ditambah HP produk dalam proses dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, di sini kan sudah dihitung untuk HP PS-nya, untuk BBP ini 30 juta, HP PDP untuk BBP ini 15 juta, jadi 30 juta ditambah 15 juta, yaitu 45 juta untuk taksirannya, dan untuk biaya sesungguhnya ini, ketiganya ini, bisa dilihat di soal pada bagian ini. Biaya yang telah dinikmati produk. Untuk masing-masingnya ada bahan baku, BTKL, BOP, ini dimasukkan masing-masingnya ke dalam rumus di tabel tadi. Di bagian sini. Kita langsung saja ke perhitungannya. Di sini sudah diketahui untuk biaya bahan bakunya, taksirannya itu 45 juta dan sesungguhnya itu 43.470.000. Jadi ada selisih sebesar 1.530.000 dan bersifat laba. Kenapa laba? Karena biaya taksirannya ini, maksudnya biaya sesungguhnya ini tidak melebihi biaya taksiran. Maka selisihnya ini bersifat laba. Nah, sama seperti bawahnya, bersifat laba sejumlah Rp376.050 ini dari 43.125.000 dibandingkan dengan sesungguhnya sebesar 42.748.950. Ini kan lebih besar taksirannya. Berarti kan harga sesungguhnya, biaya sesungguhnya ini kan tidak melebihi dari taksirannya, berarti selisih yang ada ini masih bersifat laba. Nah, berbeda dengan yang BOP, di sini taksirannya itu sebesar 64.687.500 dan biaya sesungguhnya ini 64.877.250. Nah, ini kan lebih besar biaya sesungguhnya. Berarti selisih yang terjadi ini bersifat rugi karena melebihi biaya yang ditaksirkan. Nah, setelah ketemu selisih, kita akan menghitung alokasi dari selisih yang sudah ada ini. Pertama, kita akan menghitung alokasi selisih yang terjadi pada biaya bahan baku, yaitu sebesar 1.530.000 dan bersifat laba. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung produk ekuivalen untuk biaya bahan baku. Rumusnya yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Nah, tingkat penyelesaian untuk BBB ini kan 100%, PDP-nya ini 500, dan produk selesainya ini 1000. Jadi, ketemu 1000 ditambah 500. Nah, ini adalah penjabaran. Kenapa bisa seperti ini penjabarannya? Kita lihat di soal, ada keterangan produk terjual sebanyak 750 unit. Nah, produk terjual ini sudah menjadi HPP. Nih, maka 750 dari 1000 ini sudah menjadi HPP dan sisanya adalah menjadi PPS. Nah, karena 750-nya ini sudah menjadi HPP, maka sisanya yaitu sebanyak 250 unit ini menjadi produk selesai dan 500 unitnya ini tetap menjadi produk dalam proses. Nah, kita langsung saja
menghitung pengalokasiannya, ini 1.530.000 jumlah selisihnya dibagi dengan jumlah produk ekuivalennya sebanyak 1.500, maka didapatkan tarif alokasi untuk biaya bahan baku sebesar Rp1.020. Nah, kita hitung satu persatu. Untuk HPP-nya, ini kan 750 dikali tarifnya 1.020, maka ketemu pengalokasian untuk HPP yaitu sebanyak 765.000. Nah, untuk PPS ini kan ada 250 unit dikali dengan tarifnya 1.020, maka ketemu sebesar 255.000. Dan untuk PPTP ini kan ada 500 unit dikali dengan tarifnya 1.020, maka ketemu sebesar 510.000. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1.530.000. Ini kalau hasilnya sudah sama berarti sudah benar. Nah, kita lanjut untuk alokasi selisih PTKL dan POP. Karena kan diketahui tingkat penyelesaian PTKL dan POP itu sama, yaitu biaya konversi sebesar 30%, maka untuk produk ekuivalennya, biaya konversi itu sebesar 1.000 ditambah 500 untuk PDP-nya dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 30%, maka ketemu sebesar 1.000 untuk produk selesainya dan PDP-nya ini sebesar 150. Sama seperti tadi, karena diketahui produk yang telah dijual itu sebanyak 750, maka 750 dari 1.000 ini menjadi HPP dan sisanya menjadi PPS sebanyak 250. Dan di sini PPTP-nya ini sebanyak 150. Oke, langsung saja kita hitung selisih PTKL. PTKL ini kan menghasilkan selisih sebanyak Rp376.050 dan bersifat laba. Nah, untuk pembagiannya, pengalokasiannya, yang pertama kita hitung tarif alokasi PTKL terlebih dahulu. Rp376.050 dibagi dengan jumlah produk ekuivalen biaya konversi, yaitu 750 tambah 250 tambah 150 sebanyak 1.150. Dan hasilnya adalah tarif alokasi PTKL sebanyak 327 untuk per unitnya. Di sini HPP ada sebanyak 750 unit dikali dengan tarifnya 327 ketemu sebesar 245.250. Untuk PPS ada 250 unit dikali dengan tarifnya 327 sama dengan 81.750, dan untuk PPTP ada 150 unit dikali dengan tarifnya 327 sama dengan 49.050. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 376.050. Nah, hasilnya udah sama dengan yang ada di sini, maka sudah benar. Lanjut kita mencari selisih POP. Maksudnya alokasi selisih POP. Di sini sudah diketahui selisih POP yang terjadi adalah 189.750 dan bersifat rugi. Nah, untuk tarif alokasi POP-nya ini 189.750 dibagi dengan produksi ekuivalen biaya konversi sama seperti ini 1.150, maka tarif alokasi POP yang diketahui sebesar 165. Nah, untuk HPP-nya ini ada 750 unit dikali dengan tarif alokasinya yaitu 165, maka ketemu 123.750.
Untuk PPS ada 250 unit dikali dengan tarifnya 165 sama dengan 41.250 dan PPDP sebanyak 150 unit dikali 165 sama dengan 24.750. Nah, ini ketiganya di total, maka akan ketemu sebesar 189.750. Hasilnya sama seperti ini, maka sudah benar perhitungannya. Nah, lanjut untuk produk B. Caranya sama seperti produk A. Diketahui untuk HP produk selesai, produk B adalah sebanyak 750 unit dikali 132.200. Nah, angka-angka ini bisa dilihat di soal. Ini. Produk selesainya ini sebanyak 700 unit. Dan untuk taksiran biaya produksinya ditotalkan 35.200, 55.000, dan 42.000 ini. Kita masukkan. Sebentar. Oke. Nah, ketemu untuk HP produk selesai produk B ini sebanyak 92.540.000. Pembagiannya yaitu untuk biaya bahan baku ini ada 700 unit ya dikali dengan biaya taksiran per unitnya. Ini bisa dilihat di soal. Untuk BBP ini 35.200, PTKL 55.000, dan BOP 42.000. Kita lihat perhitungannya. Di sini ketemu untuk biaya bahan baku ini sebanyak 24.640.000, PTKL 38.500.000, dan BOP 29.400.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 92.540.000. Nah, hasilnya ini sudah sama seperti ini, maka perhitungannya sudah benar. Lanjut, kita akan menghitung HP produk dalam proses untuk produk B. Untuk produk dalam prosesnya ini ada sebanyak 250 unit. Ini bisa lihat di soal pada keterangan ini. Ya, produk dalam proses. Diperhatikan juga untuk persentase tingkat penyelesaiannya, karena nanti akan dipakai juga. Kita kembali lagi ke perhitungannya. 250 unit untuk PDP. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu PDP dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan taksiran per unitnya. Ada 250 unit dikali untuk BBB-nya ini tingkat penyelesaiannya 80% dan biaya taksirannya sebesar 35.200, maka ketemu sebesar 7.040.000. Dan untuk PTKL 250 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60% dan biaya taksirannya sebesar 55.000 per unit, ketemu sebesar 8.250.000. Dan untuk BOP ada 250 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 40% dan biaya taksirannya 42.000 per unit, maka ketemu sebesar 4.200.000. Nah, dijumlahkan ketiganya ini ketemu sebesar 19.490.000. Lalu kita akan menghitung selisih produk B. Nah, di sini kan sudah diketahui untuk HP produk selesai dan HP produk dalam proses. Keduanya ini dijumlahkan menjadi taksiran
yaitu untuk BBB, HPPS-nya ini ada 24.640 ditambah PDP-nya 7.040.000, maka taksirannya sebesar 31.680.000. Sama juga untuk PTKL ini 38.500 dari sini dan 8.250 dari sini. Ketemu sebesar 46.750 dan BOP 29.400.000 dari sini dan 4.200.000 dari sini dijumlahkan ketemu sebesar 33.600.000 rupiah. Nah, angka-angka ini kita bandingkan dengan biaya sesungguhnya. Angka-angka biaya sesungguhnya ini bisa dilihat di soal pada informasi bagian ini. Biaya yang telah dinikmati produk. Nah, dibandingkan untuk BBB, setelah dibandingkan biaya taksiran sebesar 31.680.000 dan biaya sesungguhnya 32.879.500, maka ketemu selisih sebesar 1.199.500 dan bersifat rugi. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya taksirannya adalah 46.750.000 dan biaya sesungguhnya 50.875.000. Ketemu selisih sebesar 4.125.000 rupiah dan BOP-nya biaya taksiran 33.600.000 rupiah dan biaya sesungguhnya 37.440.000 rupiah. Ketemu selisih sebesar 3.840.000 rupiah. Nah, di sini ketiganya itu bersifat rugi karena bisa dilihat ketiga-tiganya ini antara taksiran dan sesungguhnya ini lebih besar biaya sesungguhnya. Maka sifat selisihnya adalah rugi. Setelah ketemu selisih untuk masing-masing biaya, kita akan menghitung alokasi masing-masing biayanya. Di sini hitungan pengalokasian selisih produk B. Alokasi untuk selisih BBB itu sebanyak 1.199.500 dan bersifat rugi. Yang pertama adalah kita menghitung produksi ekuivalen untuk biaya bahan baku produk selesainya, yaitu sebanyak 700 unit dan PTP-nya ini 250 unit, serta tingkat penyelesaiannya 80%. Angka-angka ini bisa dilihat di soal 250 dikali 80% ini kan 200. Di sini PS-nya tetap 700. Nah, tapi pada PS ini terdapat dipecah ada HPP dan PPS. HPP-nya ini sebanyak 400 unit. Dilihat dari soal pada keterangan ini. Produk terjual sebanyak 400 unit. Nah, 400 unit ini maka menjadi HPP. 400 dari 700 menjadi HPP, maka sisanya sebanyak 300 menjadi PPS, dan ini 200-nya masih utuh menjadi PPDP. Lalu kita menghitung tarif alokasi BB, yaitu 1.199.500 dikali dengan produksi ekuivalen, jumlahnya sebenarnya 900, ketemu tarifnya yaitu 1.332,78. Lalu kita hitung untuk masing-masingnya. Untuk HPP ini mendapat 400 unit dikali dengan tarifnya, mendapat alokasi sebanyak 533.111,1 dan untuk PPS 300 unit dikali dengan tarif mendapat alokasi sebanyak 399.833,3 dan PPDP 200 unit dikali dengan tarifnya maka mendapat alokasi sebesar 266.555,6. Nah, dijumlahkan maka
Hasilnya adalah 1.199.500. Nah, hasilnya ini sudah sama dengan ini, maka perhitungannya sudah benar. Lalu, kita lanjut ke alokasi selisih PTKL. Di sini, selisih PTKL-nya ini sebanyak 4.125.000 dan bersifat rugi. Kita hitung terlebih dahulu untuk produksi ekuivalen PTKL. Produk selesainya ini sebanyak 700, produk dalam prosesnya 250, dan tingkat penyelesaiannya yaitu 60%. 250 dikali 60% yaitu 150. Nah, untuk produk selesainya ini dipecah menjadi HPP sebanyak 400 unit dan sisanya 300 unit menjadi PPS dan PPTP-nya ini sebesar 150 unit. Maka, tarif alokasi PTKL yaitu 4.125.000 dibagi 850 ini produksi ekuivalennya, jumlahnya ini, maka tarifnya sebesar 4.852,94. Untuk HPP sebanyak 400 unit dikali dengan tarifnya ini sama dengan mendapatkan alokasi sebesar 1.941.176,5 dan PPS sebanyak 300 unit dikalikan dengan tarif alokasi PTKL ini mendapat alokasi selisih sebesar 1.455.882,3 dan PPTP-nya sebanyak 150 unit dikali 4.852 ini tarif alokasi PTKL-nya, maka ketemu sebesar 727.941,2. Nah, kita jumlahkan ketiganya ini, maka hasilnya Rp4.125.000 sama seperti ini, maka perhitungannya sudah benar. Namun ini perhitungannya sampai 2 ini banyak keritingnya ya, jadi mohon bisa dikoreksi lagi. Nah, kita lanjut ke alokasi selisih BOP. Selisih BOP yang terjadi ini sebanyak Rp3.840.000 dan bersifat rugi. Kita hitung untuk produksi ekuivalen BOP-nya, yaitu produk selesai sebanyak 700 unit, PTP-nya ini 250 unit, dan tingkat penyelesaian 40%. 250 dikali 40% yaitu 100. Maka, 700 ini kan seperti biasa dipecah, karena ada produk yang terjual, jadi HPP-nya ini sebanyak 400, dan PPS-nya sebanyak sisanya yaitu 300, dan PPTP-nya ini 100. Kita hitung tarif alokasi PTKL-nya, yaitu Rp3.840.000 dibagi dengan 800. 800 ini dari 700 tambah 100, jadi tarifnya itu 4.800 per unitnya. Nah, untuk HPP ini ada 400 unit, dikali tarifnya 4.800, maka mendapat alokasi sebanyak Rp1.920.000. PPS sebanyak 300 unit dikali dengan tarifnya 4.800, maka mendapat alokasi sebanyak Rp1.440.000. Rp1.440.000 dan PPTP sebanyak 100 unit dikali dengan tarifnya 4.800, maka ketemu alokasinya Rp480.000. Nah, dijumlahkan hasilnya sudah sama seperti ini, maka perhitungannya sudah benar. Oke, selesai untuk soal pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu materi tentang sistem harga pokok standar. Di sini sudah ada soal. Dalam rangka menyongsong pertandingan timnas Indonesia versus Argentina, CV Gusan telah siap memproduksi kaos bola dengan menggunakan sistem harga pokok standar. Untuk setiap unit kaos bola pada bulan Mei 2023 ditentukan standar sebagai berikut. Bahan baku 1,25 meter dengan harga Rp3.050 per meternya. PTKL 2 jam dengan biaya Rp1.200 per jam. BOP
tetapnya 2 jam dengan biaya 1.000 per jam, dan BOP variabelnya 2 jam dengan biaya 900 per jam. Nah, di sini juga ada keterangan lainnya, yaitu data produksi dan biaya yang terjadi pada bulan Mei 2023. Pertama, produk dalam proses per 1 Mei 2023 sebanyak 3.000 unit dengan tingkat penyelesaian 90%, biaya bahan baku dan 40% for labor and overhead atau biaya konversi. Ini berarti untuk data PDP awal. Lalu yang kedua ada produk yang telah selesai sebanyak 18.800 unit dan yang masih dalam proses akhir tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 6.000 unit dengan tingkat penyelesaian 70% biaya bahan baku dan 40% biaya konversi. 3. Diketahui bahan baku yang masih ada pada awal proses sebanyak 1.500 meter dan pada bulan Mei membeli bahan baku sebanyak 29.000 meter dengan harga 3.025 per meter, dan pada akhir Mei masih tersisa sebanyak 4.350 meter. Lalu biaya tenaga kerja langsung yang telah dibayar sejumlah 48.755.000 dengan pemakaian jam kerja langsung 39.800 jam, dan BOP sesungguhnya yang terjadi sebesar 76.700.000 rupiah. Nah, sini ada keterangan lagi, penentuan biaya standar untuk tahun 2023 didasarkan pada kapasitas normal pabrik sebanyak 504.000 jam per tahunnya dan kapasitas normal produksi 20.000 unit produk per bulan. Nah, dari data-data tersebut, kita diminta untuk mencari selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya BOP dengan metode 2 dan 4 selisih. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari selisih biaya bahan baku. Nah, untuk mencari selisih biaya bahan baku, ini kita memakai dua rumus. Yang pertama yaitu kita menghitung selisih harga bahan baku. Di sini diketahui harga beli sesungguhnya ini didapat dari mana nih? Ini. Harga beli sesungguhnya sebesar 3.025 rupiah per meternya. Harga beli standar setiap satuan itu 3.050 rupiah dari sini. Nih. Dan KS, kuantitas sesungguhnya yang dibeli, yaitu sebanyak 29.000 meter. Nah, ini dari sini. Yaitu kuantitas yang dibeli pada bulan Mei ya. Karena ini menghitungnya pada bulan Mei. Maka kalau sudah diketahui ini, kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. SHB sama dengan HS kurangi HST dikali KS. Harga beli sesungguhnya sebesar Rp3.025 dan harga beli standar sebanyak Rp3.050 dikali dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli yaitu 29.000. Maka ketemu selisihnya 25 dikali dengan 29.000. Hasilnya 725.000 bersifat laba. Nah, kenapa bersifat laba? Karena harga beli sesungguhnya ini lebih kecil daripada harga standar yang ditentukan. Berarti kan ibaratnya kayak perusahaan itu menstandarkan harganya sebesar Rp3.050, namun ternyata harganya itu di bawahnya yaitu Rp3.025. Nah, makanya selisihnya itu bersifat laba. Lalu yang kedua, kita akan menghitung selisih kuantitas bahan baku. Nah, ini agak rumit
karena ada keterangan yang harus dicari terlebih dahulu. Nah, kita kulik satu persatu. Untuk KS, kuantitas sesungguhnya atas bahan yang dipakai. Ini kan dihitung, angka-angka ini kita dapatkan dari soal. Kenapa ketemu 26.150 meter? Ini dari sini. Dari sini. Ini kan bahan baku yang masih ada pada awal proses yaitu 1.500 meter, maaf, dan membeli lagi sebesar 29.000 meter, berarti 1.500 ditambah 29.000, dan pada akhir periode ini tersisa 4.350, berarti 1.500 dikurangi pembelian, 1.500 ditambah pembelian dikurangi dengan yang tersisa, maka akan ketemu seperti ini, sebesar 26.150 meter. Nah, untuk harga beli standar bahan yang dipakai ini kan sudah diketahui tadi, Rp3.050. Nah, ini untuk yang keterangan ketiga yaitu KST, ini kan belum diketahui. Nah, untuk menghitung KST, mula-mulanya kita harus mengetahui terlebih dahulu produksi ekuivalen untuk BP-nya. Ini PDP awal dikali tingkat kebutuhan penyelesaian ditambah produksi current ditambah PDP akhir dikali persen tingkat penyelesaian. Ini agak rumit, bisa diperhatikan. PDP awal sebanyak 3.000 ini didapatkan dari sini, 3.000 PDP awal. Nah, dengan tingkat penyelesaian 90%. Namun, yang dipertanyakan tadi adalah tingkat kebutuhan penyelesaian. Maka, berarti tingkat kebutuhan penyelesaiannya itu yang belum digunakan. Ibaratnya seperti itu. Berarti kan 100% dikurangi 90%, berarti tingkat kebutuhan penyelesaiannya itu 10%. Nah, makanya di sini ditulis 10%. Lalu, produksi current ini didapatkan dari produk selesai dikurangi PDP awal. Produk selesainya ini sebanyak 18.800 ada di soal, dan PDP awalnya sama seperti ini 3.000. Di sini ada PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, perlu diperhatikan kalau yang ini adalah tingkat penyelesaiannya. Berarti adalah berapa persen yang sudah digunakan. Nah, ini kan beda, tingkat penyelesaiannya 70%. PDP akhirnya 6.000 unit dengan tingkat penyelesaian 70%. Ini tinggal dimasukkan ke tadi. Oke. Ini agak rumit, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman. Langsung saja ke perhitungannya. 3.000 dikali 10%, ketemu 300. 8.800 dikurangi 3.000, jadi 15.800. Dan 6.000 dikali 70%, maka ketemu 4.200. Dijumlahkan ketiganya, yaitu ketemu PE untuk biaya bahan bakunya sebesar 20.300. Setelah ketemu produk ekuivalen, kita masukkan ke rumus KST, kuantitas standar atas bahan yang dipakai. Rumusnya yaitu produksi ekuivalen dikali dengan kebutuhan standar. Nah, kebutuhan standar per unitnya ini kan untuk bahan bakunya sebanyak 1,25 meter dan PE-nya 20.300. 20.300 dikali 1,25, maka ketemu sebesar 25.375 meter. Nah, kan sudah ketemu KST-nya, berarti kan sudah ketemu ketiga informasinya, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya.
Rumus SKB sama dengan KS dikurangi KST dikali dengan HST. KS yaitu 26.150 dikurangi 25.375 dikali dengan harga standarnya Rp3.050, ketemu 775 dikali Rp3.050, ketemu selisihnya sebesar Rp1.638.750 dan bersifat rugi. Kenapa rugi? Karena di sini keterangannya KS lebih besar dari KST, maka selisih tidak menguntungkan atau rugi karena kuantitas sesungguhnya itu lebih banyak digunakan dari kuantitas yang sudah distandarkan perusahaan, makanya bersifat rugi. Nah, setelah diketahui selisih harga dan selisih kuantitas bahan baku, maka kita bisa mencari selisih biaya bahan bakunya ini kan 1.638.750 ini bersifat rugi, ini lebih besar daripada 725.000 bersifat laba. Nah, karena konsep dari selisih ini kan mempertemukan dua nilai, maka ini yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih besar itu ruginya dikurangi dengan laba, maka ketemu selisih untuk bahan baku sebesar 913.750 dan bersifat rugi. Oke, selesai untuk yang selisih biaya bahan baku. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk mencari selisih biaya tenaga kerja langsung, ini kita harus mencari 3. Maksudnya 2. Langsung saja, yang pertama kita harus menghitung selisih tarif upah langsung atau STU dengan rumus tarif sesungguhnya per jam dikurangi tarif standar per jam dikurangi jam sesungguhnya. Nah, ini kita harus cari terlebih dahulu. Diketahui tarif sesungguhnya per jam didapatkan dari keterangan ini di soal. Nah, ini biaya tenaga kerja langsung yang telah dibayar berarti kan sesungguhnya ini sebesar 48.755.000 dengan pemakaian jam kerja 39.800. Berarti untuk menghitung tarif sesungguhnya per jam dengan 48.755.000 ini dibagi dengan jam kerja langsungnya 39.800. Kita lihat di perhitungannya. Ketemu untuk per jamnya ini sebesar Rp1.225 per jam. Dan untuk tarif standarnya itu bisa dilihat di soal pada bagian atas. Pada bagian ini dengan biaya 1.200 per jam, ini biaya standarnya. Dan untuk CS atau jam sesungguhnya ini tadi sudah diketahui 39.800 jam. Maka selisih tarif upah langsung kita masukkan ke dalam rumusnya 1.225 dikurangi 1.200 dikali 39.800, maka 25 dikali 39.800 ketemu sebesar 995.000 dan bersifat rugi karena harga tarif sesungguhnya ini lebih besar daripada tarif standar yang ditentukan perusahaan, maka jadi bersifat rugi. Lalu yang kedua kita harus menghitung perhitungan selisih efisiensi upah langsung.
Seoul dengan rumus tarif standar per jam dikali jam sesungguhnya dikurangi jam standar. Nah, untuk tarif standarnya kan sudah diketahui 1.200 per jam, dan jam sesungguhnya juga sudah diketahui 39.800 jam. Nah, ini nih yang belum diketahui yaitu jam standar. Jam standar ini kita harus mencari terlebih dahulu. Untuk mendapatkannya, kita harus mencari produksi ekuivalen terlebih dahulu. Nah, produksi ekuivalen untuk biaya konversi PDP awal dikali tingkat kebutuhan penyelesaian dikali produksi current ditambah PDP akhir dikali persen tingkat penyelesaian. Nah, untuk PDP awalnya, keterangan-keterangan data-data tersebut bisa didapatkan di soal pada bagian ini. Ini kan biaya konversinya ini sebanyak 40% untuk PDP awal, maka tingkat kebutuhan atau persen yang belum dipakai ini sebanyak 60%. Oke. Lalu yang kedua ini PDP akhirnya, ini sebanyak 6.000 unit dengan tingkat penyelesaian untuk biaya konversinya yaitu 40%. Oke, sudah diketahui informasi-informasi tersebut, kita masukkan ke dalam rumusnya. Produksi ekuivalen PDP awalnya yaitu 3.000 unit dikali dengan tingkat kebutuhan penyelesaian. Tadi kan tingkat penyelesaiannya 40%. Berarti tingkat kebutuhannya atau yang belum digunakan yaitu 100 dikurangi 40, maka tingkat kebutuhannya yaitu 60%. Kurangi dengan ditambah dengan 18.800 kurangi 3.000 unit, itu produk selesai dikurangi PDP awal, dan ini PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya 40%. Maka ketemu 1.800 ditambah 15.800 tambah 2.400, maka produksi ekuivalen untuk biaya konversi sebanyak 20.000 unit. Nah, setelah mendapatkan produksi ekuivalen ini, kita masukkan ke dalam rumus CST. Nah, karena satu unit ini kan membutuhkan waktu pengerjaan selama 2 jam, maka CST sama dengan 20.000 dikali dengan 2 jam. Ketemu besar 40.000 jam. Nah, sudah ketemu informasi-informasi yang dibutuhkan, maka kita masukkan ke dalam rumus TST ini, tarif standar, sebesar 1.200, jam sesungguhnya sebesar 39.800, dan jam standarnya sebesar 40.000 jam. Maka 1.200 dikali 200 ketemu sebesar 240.000 dan bersifat laba. Nah, kenapa bersifat laba? Karena jam standarnya ini lebih besar daripada jam sesungguhnya. Maka selisih menguntungkan. Nah, kenapa kok bisa menguntungkan? Karena ternyata ibaratnya itu perusahaan memproduksi produk tersebut dengan standarnya itu sebanyak 40.000 jam, tapi ternyata sebanyak 39.800 jam itu produk dengan sebanyak tersebut sudah bisa terselesaikan, sudah bisa mendapatkan jumlah produk yang ditargetkan, seperti itu kurang lebihnya. Maka bersifat laba. Setelah diketahui
informasi keduanya, kita dapat mencari selisih BTKL. Nah, selisih BTKL ini kita mempertemukan yang rugi sebesar 995.000 dikurangi dengan yang laba sebesar 240.000. Maka selisihnya adalah 755.000 dan bersifat rugi untuk selisih BTKL. Kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu selisih biaya overhead pabrik. Nah, ini kita kumpulkan dahulu informasi-informasi yang diketahui, yaitu BOPS. Ada di soal. BOPS ini 76.700.000. Terus tarif tetapnya itu 1.000, tarif variabelnya itu 900 per jam. Ini bisa dilihat di soal karena jelas ya angka-angkanya. Nah, ini nih. KN atau kapasitas normal pabrik. Di sini kan diketahui kapasitas normalnya ini 540.000 jam, tapi per tahun. Maka karena ini kita menghitungnya itu periodenya itu 1 bulan, berarti 540.000 ini dibagi dengan 12. Nah, jadinya seperti ini. 504.000 dibagi 12, ketemunya 42.000 per bulan untuk kapasitas normalnya. Dan untuk kapasitas standarnya itu sebanyak 40.000 CKL. Nah, kenapa 40.000 CKL? Karena kan pembebanan BOP-nya ini kan berdasarkan CKL. Sesuai dengan keterangan di soal ini, penentuan biaya standar untuk tahun 2023 didasarkan pada kapasitas normal pabrik sebanyak 504.000 jam per tahunnya dan kapasitas normal 20.000 unit produk per bulan. Nah, maka ini KST atau kapasitas standarnya ini sama dengan JST ya, atau jam standarnya. Perhitungannya juga sama. Ya, perhitungannya juga sama karena ini di soalnya ini kan 2 jam. Ini juga 2 jam. Oke. Dan untuk kapasitas sesungguhnya itu 39.800 CKL. Karena sudah diketahui informasi-informasi tersebut, kita langsung saja yang langkah pertama untuk menghitung selisih BOP ini, yaitu menghitung selisih BOP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan BOP standar dengan rumus KST dikali tarif standar 40.000 jam untuk KST-nya dikali dengan tarif standarnya ini 1.900 dari 1.000 tarif tetap ditambah 900 tarif variabel itu 1.900 ketemu sebesar 76 juta dan BOP sesungguhnya ini sebesar 76.700.000, maka ketemu selisih sebesar 700.000 dan bersifat rugi karena BOP sesungguhnya itu lebih besar daripada BOP yang sudah distandarkan. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung selisih BOP menggunakan analisa dua selisih. Untuk analisa dua selisih, kita harus menghitung selisih terkendali dan selisih volume. Pertama, terlebih dahulu selisih standar dan selisih volume ini. Oke. Selisih standar, kita rumusnya adalah BOP sesungguhnya dikurangi dengan AF KST.
AFKST dengan rumus KN kali TT dan KST kali TV. Kapasitas normal kali tarif tetap ditambah kapasitas standar dikali tarif variabel. Oke, kita masukkan angka-angkanya, itu semuanya sudah diketahui. Oke, kan sudah diketahui semuanya ya, angka-angkanya. Kita masukkan, maka akan ketemu sebesar untuk POPS-nya Rp76.700.000 dan AFKST-nya sebesar Rp78 juta. Maka selisihnya yaitu Rp1.300.000 bersifat laba. Kenapa laba? Karena BOPS atau BOP sesungguhnya ini tidak melebihi AFKST. AFKST ini ibaratnya itu kayak batasnya. Nah, lalu kita menghitung selisih volume dengan rumus kapasitas normal dikurangi kapasitas standar dikali dengan tarif tetap. Maka ketemu sebesar 2 juta bersifat rugi. Kenapa rugi? Karena kapasitas normalnya ini lebih besar daripada kapasitas standar. Nah, ini untuk menghitung apakah perhitungannya sudah benar atau belum, caranya gini. 2 juta ini ditemukan dengan 1.300.000. 2 juta ini kan bersifat rugi, maka ditemukan dengan Rp1.300.000 ini bersifat laba. Berarti kan 2 juta dikurangi 1.300.000 kan. Ada selisih lagi sebesar 700.000 dan bersifat rugi, karena rugi yang lebih besar. Nah, 700.000 bersifat rugi, angkanya kan sama seperti ini. Nah, berarti perhitungannya sudah benar. Gitu. Kita coba lagi untuk yang metode analisa 4 selisih. Jadi kita harus mencari selisih anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel BOP, dan selisih efisiensi tetap BOP. Karena kita sudah ketahui informasi-informasinya tadi, kita langsung masukkan saja angka-angkanya seperti biasa, ya. Mungkin teman-teman udah paham kan kalau untuk memasukkan angka-angkanya, ya. Nah, oke. Kayaknya untuk memasukkan angka-angka teman-teman udah nggak ada masalah ya. Jadi seperti biasa, yang pertama kita bahas yang selisih anggaran terlebih dahulu dengan rumus BOP sesungguhnya dikurangi dengan AFKS. Ya, AFKS itu kapasitas normal dikali tarif tetap ditambah kapasitas sesungguhnya dikali tarif variabel. Ketemu sebesar BOPS-nya ini Rp76.700.000 dan AFKS-nya ini sebesar Rp77.820.000. Maka selisihnya ketemu sebesar Rp1.120.000 dan bersifat laba. Nah, kenapa bersifat laba? Karena sama kayak yang analisa 2 selisih tadi, BOPS-nya ini tidak melebihi dari AFKS. AFKS ini konsepnya sama kayak AFKST, itu ibaratnya adalah batas. Jadi kan BOPS-nya ini tidak melebihi dari AFKS, maka selisihnya bersifat laba. Nah, selanjutnya yaitu selisih kapasitas. Dengan rumus kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif total. Tarif tetap ketemu sebesar Rp2.200.000 dan bersifat rugi. Kenapa rugi? Karena kapasitas normalnya lebih besar daripada kapasitas standar. Oke. Terus ini ada selisih efisiensi variabel dengan rumus kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali dengan tarif variabel. 200 dikali tarif variabelnya 900 ketemu sebesar
180.000 bersifat laba. Kenapa laba? Karena kapasitas sesungguhnya ini tidak melebihi kapasitas standar, maka selisihnya bersifat laba. Dan untuk selisih efisiensi tetap dengan rumus kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali dengan tarif tetap, 200 dikali dengan 1000, maka 200.000 bersifat laba. Sama seperti ini, sifatnya laba karena kapasitas sesungguhnya tidak melebihi kapasitas standar. Nah, kita cek nih, apakah perhitungannya sudah sesuai dengan cara kita mempertemukan keempat angka yang sudah dihitung ini. Oke, kita tulis aja ya, biar jelas. Sebentar. Nah, ini ya, kita tulis dulu nih yang rugi. Sebesar 2.200.000 bersifat rugi. Kita masukkan sini. Dikurangi yang laba. Ini kan laba ada 3 nih. Masukkan aja. Laba. Ini juga 200.000 bersifat laba. Kan ini 2.200.000 rupiah bersifat rugi. Kurangi ini ya, penjumlahan ini 1.500.000 rupiah sifat laba. Nah, seperti ini ya. Maka kan ketemu selisih sebesar 700.000 bersifat rugi. Nah, ini kan hasilnya 700.000 bersifat rugi, sama kayak di perhitungan awal di bagian mana nih? Di bagian ini. Nah, berarti perhitungannya itu udah sesuai. Gitu ya. Untuk meyakinkan apakah perhitungannya sudah sesuai apa belum. Kalau hasilnya sama, jumlahnya sama, berarti perhitungannya sudah sesuai. Oke, mungkin sekian di mata Bismart untuk mata kuliah akuntansi biaya kali ini. Sukses UAS-nya untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.